Ini kita akan membahas mengenai aspek kimia dasar yang ketiga mengenai tata nama senyawa biner. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita pelajari dulu mengenai tata nama senyawa. Oke, ada 5 aturan penamaan tata nama senyawa kimia. Yang pertama, jika di soal dalam senyawanya itu ada logam golongan A dan non-logam. Nah, logam golongan A itu adalah logam yang berasal dari 1A sampai 3A kecuali H, sedangkan non-logam yang berada di golongan 4A sampai 7A plus H. Nanti untuk penamaannya dituliskan nama logam, diikuti nama non-logam, diikuti kata-kata ida. Sebagai contoh senyawa BaBr2. Yang perlu kita identifikasi hanya unsur pertamanya saja, apakah dia logam atau non-logam. Nah, di sini kalian tahu bahwa Ba itu adalah unsur yang berada di golongan 2A. Sehingga nanti penamaannya langsung saja. Ba adalah barium, kemudian Br itu adalah bromin, tambah ida dia menjadi bromida. Untuk logam golongan A, angka di sini tidak akan berpengaruh terhadap penamaan. Kemudian yang kedua, jika ada logam golongan B dan non-logam, maka penamaannya nama logam diikuti Romawi, di mana Romawi ini menunjukkan piloks atau muatan dari logam tersebut, diikuti nama non-logam plus ida. Sebagai contoh AgCl. Nah, kita identifikasi seperti yang diketahui bahwa Ag itu adalah suatu logam, lebih tepatnya adalah perak. Nah, dia tidak berada di golongan 1 sampai 3A. Berarti jelas bahwa Ag berada di golongan B, sehingga nanti kita perlu mencari piloks atau muatannya. Nah, ini berkaitan dengan bab redoks. Kita tentukan dulu piloks dari Cl, bahwa Cl itu piloksnya selalu negatif 1. Agar 0 berarti Ag-nya bermuatan positif 1. Sehingga penamaannya perak 1 klorida. Yang ketiga, jika ada non-logam dan non-logam, maka penamaannya nomor non-logam yang pertama ditambah nama non-logam yang pertama, diikuti nomor non-logam kedua. Nama non-logam kedua diikuti kata-kata ida, di mana dalam penomoran di sini ada 1 sampai 10, 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan yang terakhir 10 adalah deka. Contohnya adalah N2O5. N2O5 di sini ada N jumlahnya 2 dan O jumlahnya 5, sehingga 2 adalah di, berarti di nitrogen, 5 adalah penta, sehingga di nitrogen pentaoksida. Untuk aturan yang keempat, jika ada logam golongan A dan ion poliatomik. Apa itu ion poliatomik? Poli artinya banyak, atom berarti dia terdiri dari banyak atom, 2 atau lebih. Nanti penamaannya langsung saja nama logam diikuti nama poliatomik tanpa diikuti kata-kata ida seperti aturan pertama dan kedua tadi. Sebagai contoh K3PO4, kita identifikasi unsur pertamanya dalam hal ini adalah K. K berada di golongan 1A sehingga penamaannya langsung saja K adalah kalium, PO4 adalah fosfat, sehingga K3PO4 bernama kalium fosfat. Sedangkan yang terakhir, jika ada logam golongan B dan ion poliatomik, maka penamaannya nama logam tetap diikuti Romawi karena dia berasal dari golongan B yang menunjukkan piloks atau muatan logam, diikuti nama poliatomik langsung. Sebagai contoh ZnSO4. Nah, kalian harus tahu ZnSO4 itu adalah suatu ion poliatomik yang muatannya selalu negatif 2. Agar 0 berarti Zn-nya bermuatan plus 2, sehingga akan dinamakan zinc 2 sulfat.
Oke, kita langsung ke soalnya. Soal yang pertama, perhatikan data berikut. Di sini ada 4 data. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah yang mana? Kalau kita menemukan soal seperti ini, ada 2 hal yang perlu kita cross-check, yaitu rumus senyawanya dan nama senyawa. Untuk lebih cepatnya, kita akan cek rumus kimianya dulu. Nah, bagaimana cara mengecek rumus kimianya? Kita akan langsung silangkan kation dan anionnya saja. Jadi sebagai contoh, yang pertama ada Na plus dan NO3-. Na plus dan NO3-. Kita akan silangkan muatannya. Ini bertanda plus artinya 1, bertanda min juga 1 negatif. Kita silangkan angkanya. Jadi angka 1 di Na akan menjadi miliknya NO3, muatan negatif 1 di NO3 akan menjadi angka dalam Na, sehingga Na1, NO3 1. Kita lihat di sini Na3NO, berarti ini jelas salah. Kemudian yang kedua ada K positif dan SO4 2-. Kita silangkan muatannya. Oke, yang K bermuatan positif artinya 1, sedangkan yang SO4 2, berarti kalau disilangkan K akan menjadi 2, SO4 nya tetap 1, sehingga rumusnya K SO4, berarti yang kedua ini benar untuk rumus kimianya. Sedangkan yang ketiga Mg2 plus dan PO4 3-. Kita akan silangkan Mg2 plus PO4 3-. Mg mempunyai muatan 2 plus. Oke, kita taruh di PO4. Sedangkan PO4 3-, angka muatannya 3, kita berikan dia ke Mg, sehingga Mg akan memiliki indeks 3, PO4 2, sehingga rumusnya Mg3 PO4 2. Sedangkan di sini Mg2 PO4 3, berarti dia juga salah. Yang terakhir Al3 plus CO3 2-. Oke, Al bermuatan 3 plus, kita silangkan, sedangkan CO3 bermuatan 2-, sehingga rumusnya akan menjadi Al akan punya indeks 2, CO3 punya indeks 3, sehingga rumusnya Al2 CO3 3. Ini sudah cocok. Nah, karena hanya ada 2 yang cocok dilihat dari rumus kimia, tanpa kita cek nama senyawanya, berarti ketemu jawabannya 2 dan 3, sehingga jawabannya yang C. Soal kedua, perhatikan tabel berikut. Ada 5 tabel. Pertanyaannya, pasangan data yang benar antara rumus senyawa dan nama senyawa adalah yang mana? Oke, kita akan cek langsung ke namanya saja. Karena ini sudah ada rumus senyawa tanpa diketahui kation anion menggunakan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. CuBr2. Ingat, kita hanya perlu identifikasi unsur pertama. Cu ini adalah tembaga. Nah, di mana tembaga itu kalau kita cek dia tidak berada di golongan 1A sampai 3A, berarti otomatis dia adalah logam golongan B, sehingga penamaannya memerlukan Romawi. Kita ceklah Romawinya. Br itu adalah golongan 7A yang piloksnya selalu negatif 1. Karena BR-nya ada 2, berarti min 2, agar 0 berarti Cu bermuatan 2. Berarti kita cek Cu tembaga, karena dari golongan B perlu Romawi. Tadi Romawinya sudah dicek, 2 benar. Br adalah bromida, berarti ini sudah benar. Yang kedua BeCl3. Oke, kita cek saja. Be itu adalah berilium. Sedangkan di sini besi. Oke, berarti dia jelas salah. BaI2, Ba itu barium, dia berasal dari golongan 2A. Berarti penamaannya langsung saja, tidak perlu Romawi. Ba barium, I iodida. Di sini ada Romawi, berarti dia salah.
Yang ketiga, NaBr. Kita cek unsur pertama, dalam hal ini adalah Na. Na adalah natrium dari golongan 1A. Berarti penamaannya langsung Na natrium Br bromida. Ini sudah benar, natrium bromida. Sehingga nomor 4 juga benar. Yang kelima, P2O5. Kita cek P adalah fosfor. Fosfor itu kalian tahulah kalau fosfor itu adalah suatu non-logam, sehingga dalam penamaannya perlu nomor yang mono, di, tri, dan sebagainya. P berjumlah 2 artinya di. Oke, sudah benar. Sedangkan P itu fosfor, O-nya 5 adalah penta, O oksigen tambah ida oksida. Berarti nomor 5 juga benar. Berarti jawabannya 1, 4, dan 5. Di sini yang ada di pilihan hanya 4 dan 5. Oke, kita ke soal yang terakhir. Pada pembakaran bensin C8H18, persamaan reaksinya adalah 2C8H18 tambah 25O2 menjadi 16CO2 plus 18C2O. Pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi tersebut adalah yang mana? Berarti kita langsung cek ke pilihannya saja. Oke, pilihan A, 2 molekul C8H18 tepat bereaksi dengan 25 molekul gas oksigen. Oke, kita cek. Silahkan diingat hipotesis Avogadro bahwa dalam hal ini koefisien itu akan berbanding dengan jumlah molekul. Oke, di sini C8H18 koefisiennya 2, jumlah molekulnya juga 2, sedangkan yang oksigen koefisiennya 25, molekulnya juga 25. Oke, karena dia sudah cocok, otomatis jawabannya adalah A. Kalau masih ragu, bisa kita cek pilihan yang lain. Yang B, tidak semua atom H pada C8H18 membentuk H2O. Cek saja jumlahnya, di sini ada 18, tapi koefisien 2. Berarti kalau kita kalikan akan berjumlah 36. Sedangkan H di H2O juga koefisien 18 dengan indeks 2, totalnya juga 36. Berarti artinya semua atom H pada C8H18 harusnya membentuk H2O. Berarti B salah. Yang C, 2 gram C8H18 menghasilkan 16 gram CO2. Walaupun kalau kita lihat koefisiennya sama, tapi untuk menentukan ini yang berkaitan dengan massa itu harus perbandingan mol. Jadi nggak usah kita cek. D, jumlah atom O pada reaktan 50 dan jumlah O pada produk 32. O pada reaktan, oke, 50, pada produk 16 kali 2, 32. Yang di sini O-nya adalah 18, jadi 50 juga. Berarti salah yang D. Yang E, reaksi pembakaran sempurna bensin menghasilkan CO2, H2O, dan CO2. Salah, hasilnya hanya CO2 dan H2O. Berarti jawabannya yang A. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke aspek yang berikutnya. Cukup sekian. See you.